kemuliaan buat Tuhan yang baik dong. Mari kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Oh, hey, hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bersuka karena Tuhan kita. Oh, 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 oh. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah.
terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala. Mari saat ini kita semua bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian dan penyembahan kita buat hari ini. Tuhan adalah benteng kehidupan. Dialah batu karang kita. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Tersemangat buat Tuhan. Haleluya, Jesus. Karangku, benteng pertahanan hidupku, bersamamu takkan ku goyah, keselamatan hanya darimu. Ku berdiri dengan iman dan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Tinggal dalam kebenaran, ku melihat perbuatan-Mu ajaib. Ku berjuang sampai akhir, ku yakin Kau teguhkan langkahku. Tinggal dalam Yesus Kristus, ku bersorak kemenangan. Haleluya. Yesus batu karang. Batu karangku, benteng pertahanan hidupku, bersamamu takkan ku goyah, keselamatan hanya darimu. Kita berdiri. Dengan iman dan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Tinggal dalam kebenaran, ku melihat perbuatan-Mu ajaib. Ku berjuang sampai akhir, ku yakin Kau teguhkan langkahku. Tinggal dalam Yesus Kristus, ku bersorak kemenangan. Haleluya. Tersorak kemenangan bagi Tuhan. Ya, haleluya. Dengan iman dan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Tinggal dalam kebenaran, ku melihat perbuatan-Mu ajaib. Ku berjuang sampai akhir, ku yakin Kau teguhkan langkahku. Tinggal dalam Yesus Kristus, ku bersorak kemenangan. Haleluya. Kita bersorak kemenangan. Ku bersorak kemenangan. Haleluya. Sorak bagi Dia. Ku bersorak kemenangan. Haleluya. Haleluya. Beri sorak-sorak bagi Dia. Haleluya.
Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang datang tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Are you ready? Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa. Ayo semua. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia yang ajaib, Dia yang ajaib Tuhan, Dia yang besar buat kita semua. Haleluya. Oh Jesus, Jesus. Mari saat ini kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Dia. Oh haleluya Jesus. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang kuat Tuhan. Oh Jesus, bersama karya-Mu di tempat ini. Oh Jesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu, Raja segala bangsa
sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya Jesus. Oh haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya. Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan, apa kabar semua? Kita sangat bersyukur karena kita masih bisa datang dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Amin saudaraku, mari saudaraku sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan juga sebelum kita memberikan uang persembahan, mari saudaraku kita sama-sama berdoa untuk pemberian kita dan juga firman Tuhan yang kita akan dengar sebentar. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur buat hadirat-Mu yang kami rasakan Tuhan di dalam pujian penyembahan kami secara online. Dan kami sangat bersyukur dan kami sangat dijamah oleh hadirat Tuhan yang tidak melihat batas dan waktu, tempat di mana kami berada Tuhan. Hadirat-Mu sentiasa melawat kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memberi Tuhan, mari biarlah kami meresponi pemberian kami dengan hati yang bersyukur dan memberi yang terbaik kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu dan juga firman Tuhan yang kami akan dengar sebentar, biarlah firman ini menjadi remah dalam kehidupan kami untuk kami mengerti keinginan hati Tuhan, untuk kami bisa melakukan apa yang terbaik buat kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan uang persembahan dan firman Tuhan yang kami dengar sebentar dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang beriman dalam Tuhan, ini adalah khotbah yang terakhir, siri khotbah yang terakhir dalam tahun ini. Dan kita percaya bahwa khotbah-khotbah ini memberi satu inspirasi dan memberkati saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Dan mari saudaraku kita terus membuka hati kita untuk pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang akan datang, sehingga kita benar-benar dibangunkan, sehingga kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin saudaraku. Jadi hari ini kita masih lagi belajar untuk topik yang terakhir, yaitu perjalanan mengenal Yesus akan membawa kita ke pintu yang sesak ataupun jalan yang sempit. Dan minggu lalu kita juga mempelajari topik yang sama, dan ini adalah siri yang kedua dan yang terakhir. Amin saudaraku. Jadi saudaraku yang beriman dalam Tuhan, kita telah mempelajari di dalam mengenal Yesus itu, ketika kita mengenal Yesus, kita menerima keselamatan dari Tuhan. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita secara pribadi mengakui Dia sebagai Tuhan dan menjemput Dia masuk ke dalam hati kita. Kita telah menerima keselamatan dari Tuhan. Amin. Dan ini satu perjalanan permulaan, di mana ketika kita mula berjalan di dalam keselamatan, kita mengerjakan keselamatan kita dari perjalanan yang lebar menuju ke satu perjalanan di mana kita akan berhadapan memasuki pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Dan kita tahu saudaraku, ketika kita menerima keselamatan,
Dan ketika kita tidak mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, sudah pasti kita tetap berada di jalan yang lebar, di mana ia akan menuju kepada kebinasaan. Dan saudara yang siman dalam Tuhan, minggu lalu kita mempelajari bahwa untuk masuk ke dalam pintu yang sempit, ataupun pintu yang sesak, dan juga jalan yang sempit, kita perlu mendengar kebenaran firman Tuhan. Walaupun mungkin kebenaran itu sangat keras, tetapi ia perlu untuk kita meresponinya, untuk kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat di dalam kehidupan kita, di dalam kita mengiringi Tuhan, di dalam kita menjalankan keluar keselamatan kita, di dalam kita melakukan sesuatu di dalam kerajaan Allah. Dan saudara yang siman dalam Tuhan, di mana pengajaran-pengajaran ini pasti akan memberikan kualitas di dalam iman kita untuk kita terus bertumbuh. Dan sudah pasti ada kebenaran-kebenaran ataupun perkataan-perkataan Tuhan yang disampaikan kepada kita. Pasti ya perkataan yang sangat keras. Dan ketika kita bisa dengan rendah hati menerimanya, kita tetap berjalan untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Melalui pintu yang sempit, di pintu yang sesat, dan perjalanan ataupun laluan yang sempit, kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Itu sebabnya saudaraku, ketika Yesus mengajar murid-muridnya dengan perkataan-perkataan yang keras, ramai antara murid-muridnya bersungguh-sungguh dengan ajaran Yesus. Dan ada yang berkata, ajaran ini, perkataan ini keras, dan siapakah yang sanggup untuk mendengarnya? Dan ramai di antara murid-murid Yesus pada waktu itu meninggalkan Yesus itu sendiri. Saudara yang siman dalam Tuhan, hari ini kita terus belajar bagaimana kita memasuki jalan yang sesak untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Amin, saudaraku. Jadi di dalam kita melalui kehidupan kita, melalui menjalankan keluar keselamatan kita, mengikuti atau mendengar perkataan Tuhan yang mungkin perkataan yang keras, saudaraku. Jadi bagaimana kita supaya kita boleh masuk ke dalam pintu yang sempit ataupun pintu yang sesak, dan masuk ke dalam jalan yang sempit dan menuju kepada kehidupan yang kekal, saudaraku. Kita perlu berjuang dan berusaha sedaya upaya untuk memasukinya. Amin. Kita perlu berjuang, bukan saja berjuang tetapi ada usaha, berusaha sedaya upaya untuk masuk ke dalam pintu yang sempit itu, jalan yang sempit itu, saudaraku. Kita baca dalam Lukas ayat yang ke-13, Lukas 13 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25, bunyi firman Tuhan. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Amin. Yesus menekankan berjuanglah untuk masuk. Banyak orang berusaha tetapi tidak dapat masuk. Jadi saudaraku, tidak cukup untuk berjuang tetapi berusaha sedaya upaya. Dalam ayat ini kalau kita baca, saudaraku, Yesus menegaskan untuk kita harus berjuang, dengan kata lain, berjuang sedaya upaya kita dengan fokus untuk memasuki pintu yang sesak itu. Jangan lagi kita terpengaruh dengan apa yang ada di sekeliling kita, tetapi belajarlah fokus berjuang sedaya upaya supaya kita bisa masuk. Makanya ini satu perjuangan, satu perjalanan di mana kita perlu berusaha untuk masuk pintu yang sempit itu, kata Yesus. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, berusaha sedaya upaya dengan berjuang bermaksud pemikiran kita belajar mengatur strategi, kita fokus bagaimana kita bisa masuk melangkah ke dalam pintu yang sesak itu. Ini sangat penting, bukan saja berjuang tetapi harus ada tindakan dengan berusaha sedaya upaya. Saudaraku siman dalam Tuhan yang saya kasih, sebagai contoh, gereja pernah ingin membeli sebuah rumah yang berdekatan dengan Taman Setia, dan rumah itu sangat strategik untuk gereja karena dia sangat rapat, sangat dekat dengan bangunan gereja dan juga bangunan office. Dan pada waktu itu gereja ingin membeli rumah itu. Dan apa yang berlaku, oleh karena tuan rumah ini
tahu bahwa gereja mau membeli rumah ini, maka dia menawarkan dengan harga yang sangat tinggi dan tidak berpatutan dengan harga pasaran pada waktu itu. Akhirnya, apa yang berlaku, gereja mengambil keputusan untuk tidak mau membeli. Dan tidak ada perundingan secara langsung kepada orang itu. Hanya sekali saja dia katakan bahwa harga seperti ini, gereja langsung terus tidak mau untuk berunding. Oke, karena harga yang ditawarkan terlalu mahal. Akhirnya beberapa bulan ada orang lain yang membeli rumah itu, yang berunding dengan tuan rumah itu, akhirnya dia mendapatkan jauh lebih murah dan sesuai dengan harga pasaran yang ditawarkan oleh tuan rumah itu kepada orang lain. Apa yang kita pelajari daripada hal ini? Saudaraku, gereja benar. Mereka berjuang untuk dapatkan rumah itu. Tetapi mereka tidak berusaha sedaya upaya bertemu dengan tuan rumah itu, berbincang dengan baik-baik untuk dapatkan tawaran harga yang lebih baik. Makanya hari ini kita rasa agak menyesal karena tidak ada usaha untuk kita dapatkan rumah itu. Maksudnya di sini saudaraku yang beriman dalam Tuhan, ketika kita inginkan sesuatu, kita jangan hanya katakan saya mau, tetapi tidak ada tindakan berusaha sedaya upaya. Sama dengan kita orang-orang yang percaya, semua kita mau menerima kehidupan kekal. Tetapi tidak semua orang mau berusaha, berjuang sedaya upaya untuk masuk ke dalam pintu yang sempit itu, pintu yang sesak itu, dan melalui jalan yang sempit itu. Karena banyak sekali cobaan, banyak sekali tekanan, banyak sekali rintangan yang perlu kita hadapi, saudaraku. Tetapi kalau kita hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, hanya tunggu Tuhan yang mau mengerjakan untuk kita, saya percaya bahwa saudara dan saya adalah orang yang tidak akan pernah masuk ke dalam kehidupan yang kekal ketika kita tidak berjuang dan berusaha untuk masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Makanya saudaraku yang beriman dalam Tuhan, kita perlu belajar rebut setiap peluang yang ada. Jika tidak, apabila pintu itu telah ditutup, kita sudah tidak ada lagi peluang untuk membukanya, saudaraku. Kita baca di dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-25. Bunyi firman Tuhan, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu itu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu, dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Saudaraku yang beriman dalam Tuhan, selagi pintu yang sesak itu belum ditutup, saudara dan saya masih punya peluang untuk memasukinya. Jika sudah tertutup, ya sudah pasti sangat terlambat ataupun terlambat untuk kita memasukinya. Dengan kata lain, kita kehilangan peluang untuk memasukinya. Walaupun kita memberikan pelbagai alasan kepada tuan rumah itu untuk membukanya. Dan menurut ayat ini, tuan rumah berkata, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu benar-benar berjuang. Makanya di akhir kehidupan kita pernah membaca di dalam firman Tuhan bahwa di akhir zaman ada orang yang datang, Tuhan, bukankah aku melakukan mujizat demi namamu? Bukankah aku ini orang yang mengusir setan demi namamu? Bukankah aku ini bernubuat demi namamu? Apa yang Tuhan itu katakan? Enyalah kamu, engkau semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Bayangkan saudaraku. Jadi kalau ada peluang, kita perlu rebut peluang ini. Kita perlu, jangan pernah sia-siakan. Sama juga ketika saudara diberikan peluang untuk melayani Tuhan. Jangan bagi alasan dan jangan jual mahal ataupun jangan rasa saudara hebat dari orang lain. Jangan rasa tanpa saudara melayani Tuhan tidak ada orang lain yang bisa gantikan saudara. Ini semua kesombongan yang merebut ataupun yang menutup pintu keselamatan ataupun pintu yang sesak ini untuk saudara masuk.
Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, ketika kita masih ada peluang, kita perlu merebutnya kembali, saudaraku. Gereja yang ada di Kota Kinabalu sudah hampir setahun kita mencari sebuah bangunan untuk disewa, untuk dibeli. Karena bangunan sekarang ini adalah kita sewa. Jadi saya seringkali mendorong jemaat-jemaat yang ada di Kota Kinabalu. Kita bukan saja menginginkan sebuah bangunan untuk dibeli, tetapi sampai hari ini kita masih tidak mendapatkan karena kita tidak berusaha sedaya upaya berjuang. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan peluang mendapatkan bangunan baru untuk gereja, untuk kita bisa digunakan untuk melayani Tuhan, kalau kita sendiri hanya duduk diam dan tidak bekerja untuk mendapatkan peluang ini, untuk mencari peluang ini, untuk kita belikan rumah yang satu bangunan yang baru untuk gereja. Maka saudaraku, jangan kita menunggu untuk mendapatkannya. Ini sangat penting saudaraku. Jadi kita perlu terus bertanya saudaraku, bagaimana kita bisa memasuki jalan yang sesat untuk kita menuju kehidupan yang kekal. Selain kita berusaha sedaya upaya untuk berjuang, dan selain kita merebut peluang yang ada, yang ketiga kita perlu mengerti bahwa pintu yang sesat dan jalan yang sempit itu menuju kehidupan. Ketika saudara mengalami namanya tekanan, ketika saudara sedang melakukan hal-hal yang melayani Tuhan, saudaraku, dan ingatlah apapun yang saudara alami pada waktu ini, itulah kesesakan. Itulah hal-hal yang mendorong saudara tetap harus bertahan. Sehingga saudara melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Sehingga saudara bisa bertahan di dalam pintu yang sesak itu dan masuk ke jalan yang sempit itu. Dan melihat kehidupan yang kekal menjadi milik saudara. Kita baca saudaraku, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 hingga yang ke-14. Bunyi firman Tuhan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Saudaraku, pintu yang sesak itu Tuhan dalam Matius ini mengatakan masuklah kepada pintu yang sesak. Tetapi ramai orang memilih jalan yang lebar atau pintu yang luas. Dan sudah pasti ia menuju kepada kebinasaan. Karena pintu yang luas saudaraku, kita tidak dikontrol oleh, kita tidak memperhatikan lagi kebenaran firman Tuhan. Kita bebas melakukan apa saja. Saudara tidak lagi menghiraukan teguran-teguran firman Tuhan. Di jalan yang luas, saudara hanya menikmati apa yang saudara mau. Saudara hanya mementingkan diri sendiri. Saudara sudah tidak lagi mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Karena di jalan yang sempit ini agak susah buat kita, tetapi ketika kita melalui dengan sabar, dengan iman, ketaatan, kita akan mengalami namanya hal-hal yang luar biasa. Sudah pasti Tuhan akan memberikan kehidupan yang kekal buat saudara. Amin. Ayat ke-14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, saya percaya bahwa saudara dan saya pada hari ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita mau masuk ke dalam pintu yang sempit ini. Amin, saudaraku. Dan karena saudara dan saya pasti maukan kehidupan. Apa gunanya kita memiliki segala sesuatu tetapi akhirnya kita kehilangan kehidupan? Lebih baik kita tidak punya pilihan. Kita tetap ikut Tuhan, tetapi di akhir hidup kita menuju kepada kehidupan. Makanya saudaraku yang iman dalam Tuhan, jalan yang sempit, kita tidak punya pilihan. Sekali saya katakan, ketika kita berjalan di dalam yang sempit, saudara dan saya tidak punya pilihan. Karena kita hanya memiliki satu jalan saja, yaitu jalan yang membawa kepada kehidupan. Amin. Jalan di mana kita harus mentaati apa yang Tuhan katakan. Jalan di mana kita harus siap menerima perkataan Tuhan yang keras. Amin. Untuk membangunkan semangat dan iman kita. Untuk kita bertahan melalui ujian. Di mana kita hanya fokus kita kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, ini jalan yang sempit ini benar-benar memberikan cabaran yang besar buat kita semua. Saya melihat di satu visual ataupun di YouTube,
di India, saya tidak tahu di mana di tempat itu, jalan untuk masuk ke satu kampung, mereka harus melalui satu bukit. Bukit yang satu gunung yang tinggi, di mana gunung batu itu hanya dipahat untuk membuat jalan hanya cukup untuk satu kereta. Dan sudah beberapa kereta yang masuk ke dalam gaung atau ke dalam jurang karena tidak fokus ketika memandu, akhirnya penumpang dan juga driver bus itu masuk ke dalam jurang lalu mati. Dan setiap driver yang mau menuju ke sebuah kampung yang melalui jalan gunung ini, yang sempit ini, yang dipahat ini, mereka perlu berhati-hati. Apatah lagi kalau mereka berjumpa kereta itu dari arah kampung itu menuju ke bandar, dan dari bandar itu menuju ke kampung. Jadi mereka perlukan confident, memerlukan fokus dan juga ketabahan, kesabaran dan berhati-hati untuk melalui jalan itu, supaya mereka masuk ke dalam kampung yang mereka tujui. Jika tidak, mereka bisa saja terbalik dan masuk ke dalam jurang. Tetapi ketika mereka berhati-hati, akhirnya mereka yang driver lori ataupun driver bus yang membawa orang penumpang itu akan menyelamatkan penumpang-penumpang mereka sampai kepada kampung yang mereka tujui. Maksudnya apa, saudaraku? Ketika kita sama dengan kehidupan kita, ketika kita melalui jalan yang sempit, ketika kita tidak berhati-hati membuat keputusan, kita akan jatuh. Ramai anak-anak Tuhan, saudaraku, di dalam perjalanannya ikut Tuhan. Daripada jalan yang lebar, Tuhan telah memberkati mereka. Dan mengikuti Tuhan begitu lama, dan akhirnya mereka melayani Tuhan. Di akhir kehidupan mereka, mereka memilih untuk meninggalkan Tuhan. Karena mereka lebih memilih suara hati mereka. Mereka memilih suara kedagingan mereka daripada mengikut Tuhan. Sehingga mereka tinggalkan Tuhan dan tidak lagi datang melakukan tanggung jawabnya untuk menyembah Tuhan. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, ketika kita melalui jalan yang sempit, kita sudah pasti akan menghadapi cabaran-cabaran. Sudah pasti ada tekanan. Namun pilihannya hanya satu. Kita perlu sabar dan laluinya juga supaya kita bisa masuk melalui pintu yang sesak. Bayangkan saudaraku, pintu yang kecil yang sesak ini begitu ramai orang masuk. Jika kita tidak bertahan, jika kita tidak sabar, jika kita hendak kepentingan diri sendiri, saudaraku, saudara saya tidak akan bisa masuk ke dalam pintu kehidupan itu. Makanya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pilihan kita hanya satu ketika kita melalui pintu yang sempit itu, yang sesak itu. Yaitu kita hanya melakukan kehendak Bapa, supaya kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Matius 7:21 hingga yang ke-23. Bunyi firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Saya ulangi, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Yang di sorga, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku berterus terang, ini kata Tuhan, kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, kalau kita lihat dalam ayat ini, di sini Yesus menjelaskan bahwa setiap orang yang berseru kepada Tuhan demi nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, jika mereka tidak menjaga hati mereka dan mereka melakukan demi kepentingan mereka sendiri, maka Yesus berkata bahwa aku tidak pernah mengenal kamu, saudaraku. Makanya Yesus berkata, ketika kita benar-benar melayani Tuhan,
bukan kepentingan kita. Kita melayani Tuhan karena melakukan kehendak Bapa. Kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan ini adalah kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk dirimu, bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi benar-benar untuk melakukan untuk Tuhan. Dan kamu tahu bahwa inilah yang Yesus inginkan saudara lakukan. Maka kita sedang melakukannya dan berjalan di dalam kerajaan, masuk ke dalam kerajaan sorga ataupun memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Itu sebabnya ketika Yesus dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, banyak orang-orang Farisi, ahli Taurat dan juga orang-orang Yahudi mengecam Yesus, menuduh Yesus yang bukan-bukan. Ada yang menuduh Yesus sebagai ketua setan, saudaraku. Wah, bayangkan sekali sampai begini sekali. Mereka mempersalahkan Yesus karena menyembuhkan orang pada hari Sabat, saudaraku. Tapi Yesus melakukannya karena inilah isi hati Tuhan untuk mengasihi setiap orang yang memerlukan. Amin, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi banyak di antara kita hari ini kita menyangka kita telah melayani Tuhan. Mungkin ada yang berkhotbah, mungkin ada yang melayani dengan karunia-karunia yang luar biasa seperti mengusir setan-setan, melakukan banyak mujizat. Mungkin ada yang melayani Tuhan sudah puluhan tahun. Tetapi saudaraku, lihat motifnya. Adakah mereka melayani benar-benar mereka melayani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, atau ada di sebalik motif mengapa dia melayani Tuhan? Mungkin juga mereka melayani Tuhan karena mau diterima. Mungkin juga mereka melayani Tuhan karena posisi itu adalah posisi mereka itu bisa diperhatikan dan bisa menyombongkan diri. Makanya saudara kasih iman dalam Tuhan, kita perlu melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan ketika kita mau masuk ke dalam jalan yang sempit. Makanya ramai orang terkeluar dan kembali ke jalan yang lebar. Karena ke jalan yang sempit kita sudah tidak punya kepentingan. Yang kita lakukan hanyalah kehendak Bapa, bukan kehendak saudara. Di dalam ayat Yohanes 5 ayat 19 mengatakan, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakan. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, Yesus ketika dia berada di dunia, dia tidak melakukan apa yang dia ingin lakukan, tetapi dia melakukan apa yang Bapanya mahukan dia lakukan. Ini tidak bermaksud Yesus tidak punya kuasa untuk tidak melakukan apa yang dia mau, tetapi Yesus belajar tunduk, taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib, karena itulah kehendak Bapanya. Amin. Jadi saudaraku yang iman dalam Tuhan, di sini saya ingin memberitahukan, menjelaskan bahwa sebagai anak-anak Allah, kita harus tahu bagaimana kita melakukan kehendak Bapa kita di sorga. Apa yang Yesus mau kita lakukan? Belajarlah taat kepada keinginan Tuhan. Ini sangat penting. Karena kita sedang melalui jalan yang sempit dan kita tidak punya pilihan. Kita sedang melalui pintu yang sesak, jalan yang sempit, saudaraku. Jadi mari kita melakukan kehendak Bapa kita, di mana kita perlukan ketaatan di dalam iman kita untuk melaksanakan keluar. Jadi ketika kita memiliki iman percaya kita kepada Yesus, benar, kita menerima keselamatan melalui kasih karunia-Nya. Namun ketaatan di dalam iman yang akan membawa kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Dengan iman, dengan taat, saudaraku melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Hanya dengan ketaatan di dalam iman kita yang membuat kita bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal, di mana Tuhan akan memberikan kita kuasa, otoritas untuk melakukan sesuatu yang Tuhan percayakan buat kita, sehingga satu ketika nanti di dalam kehidupan kita yang kekal di dalam kerajaan Allah, kita bisa memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Jadi ingat, saudaraku, yang saya kasih dalam Tuhan, jalan yang sempit ini memimpin kita menuju kepada salib, menuju kepada kesengsaraan, menuju kepada namanya pergumulan, menuju namanya kepada dispresi atau tekanan, saudaraku. Di mana kita punya kehendak bukan lagi yang kita harus turuti, tetapi kehendak Tuhan lah yang kita harus turuti. Kita sedang menuju jalan yang sempit, itu bermaksud kita menuju kepada jalan salib, jalan kesengsaraan, jalan di mana kita perlu berusaha untuk melakukan keinginan Tuhan. Ini sangat penting. Yohanes 14, 28 hingga 29.
Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang aku mengatakan supaya sebelum hal ini terjadi, supaya kamu percaya apabila hal ini terjadi. Saudaraku yang simak dalam Tuhan, melalui jalan yang sempit akan membuat kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi Yesus sedang memberitahukan dan memberikan amaran kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi dalam kehidupannya, di mana dia ingin memberitahukan dalam ayat ini bahwa dia harus pergi kepada Bapa, dan untuk dia pergi kepada Bapa dia harus mati dari kayu salib, dia harus melalui banyak penderitaan, dia harus melalui penghakiman, penghukuman yang tidak adil yang diberikan kepadanya, di mana inilah yang harus dia lakukan. Dia harus taat, saudaraku, sehingga ketika dia mati dan dia akan bangkit di dalam kemuliaan, dia akan duduk di sebelah takhta Allah Bapa, dia akan memerintah bersama dengan Tuhan, dan dia menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Inilah dia. Kalau Tuhan tidak mati, saudaraku, mati untuk saudara, dia tidak akan tidak mungkin dia akan duduk di sebelah tahta Allah Bapa. Karena rancangan Bapanya adalah dia mati dan saudara percaya kepada kematiannya. Saudara ditebus dengan darahnya sehingga dia bangkit dan dia menjadi raja. Bukan saja menjadi raja untuk dunia ini, tetapi raja di dalam kehidupan saudara. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jalan yang sempit membawa Yesus kepada salib, yang merupakan pintu yang sesak dan jalan yang sempit baginya sebelum kebangkitan yang datang membawa kemuliaan bagi Yesus. Jadi Yesus harus melalui semua ini sebelum dia bisa duduk di atas takhta Allah dan menjadi raja dan Tuhan atas segala bangsa. Kita perlu menderita sama seperti Yesus melalui jalan salib supaya kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Tidak mungkin saudaraku kita menyatakan kemuliaan di jalan yang lebar. Karena di jalan yang lebar itu semua keinginan saudara. Kalaupun saudara bisa berhasil di sana, itu kemuliaan untuk saudara, bukan kemuliaan untuk Tuhan. Ataupun ada juga yang mencuri kemuliaan Tuhan. Hati-hati. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita berjalan melalui jalan salib ini, jalan yang sempit ini, ketika kita bertahan dalam ujian, kemuliaan Allah dinyatakan dan nama Tuhan ditinggikan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jangan kita menjadi orang Kristen. Kita seringkali katakan bahwa saya mengasihi Tuhan. Namun saudara tidak mau menderita untuk dia. Ada yang melayani Tuhan dengan separuh hati. Sehingga ketika ada masalah, mereka membawa masalah bukan saja pada orang-orang yang sekeliling mereka, tetapi membawa masalah kepada gereja. Saudaraku, kalau kita mau ikut Tuhan, ikutlah Tuhan sungguh-sungguh. Kalau saudara mau mati atau menderita untuk Tuhan, menderita adalah sungguh-sungguh. Amin saudaraku. Jadi di sini saya ingin memberitahukan, di dalam melalui jalan yang sempit, penguasa dunia tidak berkuasa di atas kita. Benar saudaraku, roh jahat setan iblis sedang menggoda saudara, sedang mengalihkan pandangan saudara dari bermasuk ke dalam yang sempit. Tetapi Yesus telah memberikan jaminan bahwa saudara tidak akan dikuasai iblis ketika kita belajar tunduk dan taat. Malah kita punya otoritas untuk mengusir dan mengalahkan segala tipu daya muslihat iblis untuk menghalangi kita masuk ke dalam jalan yang sempit atau masuk ke dalam jalan salib yang Tuhan siapkan buat kita. Yohanes 14 ayat 30 hingga 31 bunyi firman Tuhan. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan Bapa melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Yesus berkata, jika penguasa dunia ini datang, ia tidak lagi berkuasa atas kehidupan Yesus. Supaya dunia melihat bagaimana Yesus mengasihi Bapanya dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapanya. Saudaraku, kasih kita kepada Allah Bapa adalah dengan menunjukkan ketaatan kepadanya. Di dalam ketaatan kita melalui perjalanan salib itu, kita perlu melakukannya sama seperti dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Jika kita melakukan apa yang Yesus kehendaki dengan kesungguhan dan ketaatan saudaraku, maka setan juga tidak akan menguasai dan tidak dapat menguasai hidup kita. Tetapi jika kita melakukan dengan separuh hati,
Saudaraku, iblis sedang mengintai dan dia menguasai hati dan pemikiranmu sehingga engkau membawa kekacauan, sehingga saudara tidak bisa fokus kepada jalan yang sempit itu menuju ke salib, tetapi saudara tidak masuk ke dalamnya. Sehingga saudara melakukan apa yang menjadi keinginan saudara. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, kesimpulan daripada firman ini, saya berdoa supaya kita semua masuk ke dalam pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Amin, saudaraku. Belajarlah taat di dalam iman. Masuklah supaya kita bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Marilah kita berjalan di dalam jalan yang sempit, mengikuti salib Tuhan. Itu dengan kuasa dan otoritas, sehingga kita bisa melaluinya. Dan ketika kita menang atas situasi ini, maka kemuliaan Allah bisa dinyatakan melalui kita. Saudaraku, jika kita harus melalui jalan yang sesak dan jalan yang sempit, itu menuju jalan salib, di mana kita perlu taat dan menderita, dan melakukan sama seperti apa yang Tuhan maukan. Mari kita lakukan bersama-sama. Amin. Kehidupan ini hanya sekali, saudaraku. Dan ingat, tidak semua orang bisa masuk ke dalam jalan yang sempit itu. Tetapi semua orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberikan kuasa dan otoritas. Saudara punya kuasa dan otoritas untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Jangan bagi alasan saudara tidak mampu. Saudara bisa melakukannya. Sehingga saudara masuk ke dalam kehidupan yang kekal dan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin, saudaraku. Tetap bersemangat untuk Tuhan. Jangan pernah mundur, tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga saudara melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan buat hari ini. Karena kami bisa mengerti akan firman-Mu. Bahwa untuk kami masuk ke dalam kehidupan yang kekal dan masuk ke dalam kerajaan Allah, kami perlu melalui jalan yang sempit. Dan jalan yang sempit itu adalah jalan salib, di mana kami perlu fokus Tuhan. Kami perlu melakukan strategi-strategi yang terbaik untuk kami bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Kami tahu Tuhan, jalan itu sesak, pintu itu sesak dan jalan itu sempit. Tetapi tidak mustahil, karena Tuhan telah memberikan kami otoritas dan kuasa untuk melaluinya. Dan iblis tidak memiliki kuasa atas hidup kami. Kami mau belajar taat Tuhan, mentaati, melihat apa yang Yesus lakukan, dan itu juga yang kami akan lakukan. Sehingga kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang hadir Tuhan sekali lagi secara online ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah hati Tuhan mari Engkau hiburkan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Semua umat Tuhan yang percaya katakan, amin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan.